Yakobus pasal yang keempat, yang akan menolong kita bahwa masalah atau setan atau apa saja itu nggak perlu kita urusi. Bahkan saya percaya kalau kita semuanya menggenapi ayat ini, setan pun akan takut kepada kita. Katakan amin. Nah, apa itu? Yakobus 4 ayat 7. Udah, saya akan baca. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Ini kunci kemenangan. Tunduk kepada Bapa di surga, pada otoritas pencipta alam semesta. Dan lawanlah iblis. Maka iblisnya akan bagaimana? Lari dari mana kita. Saya mau berkata begini, jangan marah dulu ya. Yang masih punya konsep bahwa masalah itu hanya bisa diatasi hanya dengan didoakan. Hari ini kita menemukan kebenaran ini. Ternyata ada masalah yang tidak perlu kita doakan, tapi kita perlu lawan kalau kita tunduk kepada Tuhan kita. Ya, secara cepat nanti saudara pulang baca di kitab Ulangan 28. Ya, nggak usah dibaca, catat saja. Saya nggak bacakan itu. Di dalam Ulangan pasal 28 ada dua pembagian besar, berkat dan kutuk. Nah, jelas sekali di situ mengapa kita diberkati dan mengapa kutuk kena kita. Saya nggak berkata mengapa kita dikutuk. Banyak orang Kristen sampai hari ini masih salah konsep. Dikira Tuhan itu mengutuk. Tidak. Papa kita sangat baik, dia nggak pernah mengutuk. Maka itu saya tidak katakan mengapa kita diberkati dan mengapa kita bisa mengalami kutuk. Karena memang Tuhan gak pernah mengutuk. Di dalam Ulangan 28 nanti saudara baca di rumah, saudara akan tahu kita mengalami kutukan karena kita melawan firman Tuhan. Sama seperti kalau saudara melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bukan polisi yang menghukum saudara, bukan polisi yang menilang saudara. Hukum itu yang dilanggar, yang menghukumnya, bukan polisinya. Di pengadilan juga begitu secara umum. Bukan jaksa atau hakim yang menjatuhkan hukuman, bukan. Tapi hukum yang dilanggar oleh manusia itu mendatangkan hukuman. Jadi hari ini kita harus mengerti kebenaran ini. Mengapa kita tidak diberkati? Jawabannya karena kita melanggar aturan Tuhan. Mengapa kita diberkati? Karena kita mentaati aturan Tuhan. Dan itu jelas di Ulangan 28. Nah, kesimpulannya Ulangan 28, kalau kita gabung dengan Yakobus 4 ayat 7, yaitu tadi. Karena itu, apa kepada Tuhan? Tunduklah, nurutlah, ikuti semua aturannya. Maka kita sungguh akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Iblis otomatis akan lari dari kita ketika kita melawan mereka. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam hal apa kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita buka Efesus pasal pertama ayat 20 sampai 23. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mempraktekkan firman ini. Efesus pasal pertama ayat 20 sampai 23. Jelas sekali janji yang luar biasa. Ada yang dikerjakan Bapa di surga di dalam Kristus. Dengan cara apa? Membangkitkan siapa? Tuhan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Tuhan Yesus itu di sebelah kanannya di surga. Nah, lihat, setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, saudara, hari ini kita akan mengetahui posisinya, kedudukannya. Ayat 21. Bagaimana posisi Tuhan Yesus sejak dibangkitkan? Jauh lebih tinggi. Ya, perhatikan, stop dulu, jangan diteruskan. Posisi Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati ternyata jauh lebih tinggi dari berapa hal? Satu, ayo baca dari apa?
segala pemerintah. Nah, inilah pemerintahan iblis. Jauh lebih tinggi dari segala apa yang kedua? Penguasa. Itulah penguasa-penguasa neraka, penguasa udara, penguasa-penguasa setan. Ketiga, jauh lebih tinggi dari apa? Kekuasaan. Kekuasaan roh apa saja yang jahat, yang kurang ajar dan sebagainya. Dan jauh lebih tinggi dari apa lagi yang terakhir? Kerajaan. Setan itu kerajaannya beda-beda. Ada penguasa dunia ini, ada penguasa wilayah, ada penguasa daerah, ada penguasa satu tempat, ada. Nah, dari semua setan-setan itu, siapa jauh lebih tinggi? Siapa jauh lebih tinggi? Tuhan Yesus. Dengarkan ini. Mengapa masih banyak orang Kristen dikalahkan oleh iblis? Siapa bisa jawab? Karena posisinya salah. Betul? Di mana posisi yang salah? Kalau kita lihat ayat ini, yang harusnya kita sudah bersama-sama dengan Yesus Tuhan, yang jauh lebih tinggi dari semua penguasa, kekuasaan, otoritas, kerajaan, dan semuanya itu tadi. Tapi saudara dan saya turun dari situ kembali ke dunia. Nah, dengan sendirinya kalau kita kembali ke dunia, berarti kita ada di mana? Ayo, kalau kita kembali ke dunia, berarti kita kembali ke tempat siapa? Beri tandanya Efesus 1, nanti kita kembali. 1 Yohanes 5:19. Lihat ini. 1 Yohanes 5:19. Ada siapa di dunia ini? Kita lihat itu. Kita tahu sekarang bahwa kita berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tapi kita ini masih hidup di dalam dunia. Nah, seluruh dunia di bawah kuasa siapa? Kuasa si jahat. Seluruh dunia. Jadi tidak ada sejengkal tempat pun di dunia ini yang tidak di bawah kuasa si jahat. Semua yang disebut dunia itu di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau posisi kita pindah, yang seharusnya kita pun jauh lebih tinggi dari semuanya itu, maka iblis yang menguasai kita. Tambahan ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-6. Coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, setelah Yesus dibangkitkan dan punya posisi begitu tinggi, jauh lebih tinggi, kita itu di mana? Sudah lihat Efesus 2 ayat 6. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Efesus 2 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan apa? Memberikan tempat di mana? Bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus di kantor polisi begitu. Di mana? Di surga. Jadi secara firman Tuhan posisi kita di mana? Di surga. Oke, kita sekarang belajar. Lagi saya tanya, posisi saudara dan saya di mana? Betul? Kenapa posisi kita di surga? Karena sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia ada di surga. Nah, sekarang dengarkan ini. Siapa mau ke rumah teman dan tidak tahu jalan lalu tersesat? Lihat ini ya. Orang yang tersesat, ada satu yang sangat penting. Ketika kita telepon ke rumah teman itu untuk menuju ke rumahnya, pertanyaan apa yang paling penting sebelum dia tunjukkan kita arah jalannya? Bukan alamatnya. Kitanya, alamat orang teman kita sudah tahu. Cuma ketika kita telepon teman kita, rumahmu itu di mana, yang dekat mana? Terus dia itu tanya apa kepada kita? Nah, tanyanya kamu itu di mana? Betul tidak? Posisimu di mana?
Saudara bisa bayangkan kalau kita tersesat lalu tanya orang, terus orang yang tanya balik, kamu di mana? Di Alfamart. Bingung nggak? Loh, depannya Alfamart. Bingung tidak kalau ngomong gitu? Kenapa bingung? Alfamart yang mana? Juga ngomong di kantor polisi. Banyak kantor polisi. Yang mana? Juga bilang ini, di pom bensin. Ya pom bensin yang mana? Saudara dengar, ketika kita tidak tahu posisi kita di mana, di situ kita kalah. Renungkan ini baik-baik. Hari ini firman ini memberitahukan kita posisimu di mana. Saya tahu betul posisi saya menurut Efesus 2:6. Di mana posisi kita semua? Yang benar. Nah, ini masalahnya. Tahu firman-Nya berkata posisi sudah di surga, tapi kelakuan masih di dunia. Apa itu artinya? Kelakuan kita masih seperti orang dunia. Yang ngamuan masih hobi ngamuan. Yang gak bertobat tetap tidak bertobat. Saudara, setiap kali kita bergeser dari posisi yang sesungguhnya, bahwa kita sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus, saat itulah kita kalah. Kalau kita tersesat tidak tahu di mana posisi kita, maka setan berhasil mengacaukan kita luar biasa. Bagi yang belum menikah, siapkan diri. Bagi yang sudah menikah, kita harus tahu suami posisinya sebagai apa? Kepala. Istri posisi sebagai apa? Tubuh, penolong. Nah, ini tidak boleh dimola-malik. Dengarkan ini. Masalah sering terjadi bukan karena setan, tapi kita yang mengundang setan itu. Tetap beri tanda Efesus 1, nanti kita kembali. Sekarang kita buka. Tadi selesai season kebaktian pagi, sampai istri saya kaget. Karena tiba-tiba dia bilang gini, karena waktu ibu ini ngomong kepada saya, istri saya nggak dengar. Tapi pas terakhir istri saya dengar. Bayangkan Pak, kalau saya itu doakan dengan tangan sama suami saya itu dihidoni. Ini kaget sampai. Nah, istri saya tanya, kenapa diludahi? Nah, dia nggak tahu amalnya itu. Mengapa ada suami seperti itu? Alasannya, dia sudah bertahun-tahun cari kerjaan nggak dapat. Nah, tadi pagi waktu istri ngajak suami cuma ngomong gini, kalau Tuhanmu bisa memberikan saya kerjaan, saya mau datang. Wih, hebat sekali. Nah, saudara dengarkan ini. Mencari pekerjaan itu nggak cukup hanya didoakan. Dengar baik-baik. Mencari pekerjaan nggak cukup hanya didoakan. Setuju? Mencari pekerjaan yang paling tepat adalah posisimu di mana. Betul tidak? Kalau saudara sudah lama nggak dapat kerjaan, sudah melamar kiri kanan, coba rendah hati. Kenapa lamaranku ditolak? Kenapa aku sering pindah-pindah kerjaan? Mungkin karakter kita yang perlu diubah. Mungkin cara hidup kita perlu diubah. Nah, kalau kita kerja nggak nuruti aturan pekerjaan itu, perusahaan itu bagaimana kita bisa awet di situ? Nah, dengarkan ini. Kejadian 3:17. Begitu posisi berubah, suami jadi tubuh, tubuh jadi kepala, istri jadi kepala, hancur. Ayat 17, Kejadian pasal 3. Menakutkan sekali ayat itu, saudara. Saudara? Karena siapa mendengarkan siapa? Jawab. Ayat ini bilang apa? Karena siapa mendengarkan perkataan siapa? Mendengarkan perkataan istri. Jadi kalau ada orang menikah, laki namanya Bambang, terus istri namanya Yohana, karena hukumnya dibalik, maka orang kenal itu Pak Yohana. Wah, rusak ini. Ngerti istilah itu? Rusak. Kenapa Bapak Bambang disebut Bapak Yohana? Siapa bisa jawab? Karena istrinya dominan, Pak Bambangnya penakut. Mungkin masa kecilnya si istri itu punya mama dominan. Pak Bambang waktu masih kecil, istrinya
Tapi maaf ya, kalau kebetulan dengan namanya sama jangan tersinggung. Saya nggak kenal saudara loh. Saya minta maaf betul itu. Mungkin waktu masih kecil Pak Bambang ini juga nggak punya figur papa yang baik. Saudara lihat, karena engkau suami mendengar perkataan istrimu, ini yang ngeri, maka terkutuklah tanah oleh karena engkau. Saudara, ayat ini saya sudah pakai baik untuk para pengusaha maupun untuk hamba Tuhan. Jadi sama, kalau ada hamba Tuhan laki-laki ini ya, pendeta laki, pelayanannya nggak pernah berhasil, sudah pindah ke banyak gereja, pindah ke banyak tempat, dari desa ke kota, kota ke desa, terus muter, nggak pernah berhasil. Ada suami-suami bisnismen hebat, modalnya besar, perusahaannya hebat, tempatnya strategis, tapi ladangnya terkutuk, gagal, tidak pernah berhasil. Mulai hari ini, kalau saudara konseling orang, saudara punya teman suami-suami gagal, baik dia pengusaha maupun hamba Tuhan, saudara dengan rendah hati sampaikan firman ini kepada keluarga itu. Pasti 90% penyebabnya posisinya yang terbalik. Bukan suami jadi pemimpin, jadi kepala, tapi istri yang jadi kepala. Bukan berarti ayat itu menunjukkan, hei istri jangan banyak ngomong. Bukan begitu. Suami tidak boleh menjajah istri gara-gara ayat itu. Lalu bagaimana hukumnya? Begini, istri bisa usul. Oke, sekarang saya pakai anatomi tubuh manusia. Siapa kepala tadi? Suami. Siapa tubuh tadi? Istri. Ini posisi. Jadi kalau suami bagian kepala di atas, bukan berarti istri lebih rendah dari suami. Tidak, karena ini fungsinya. Oke? Nah, siapa pagi-pagi bangun terus kepingin sekali sarapan pecel. Tadi pagi saya mampir Mojokerto, sarapan pecel dulu karena dari Tulungagung. Nah, yang usul kalau pengen itu perut atau kepala? Ayo, ke perut atau kepala? Perut. Nah, begitu perut berkata, aku pengen pecel, yang mutuskan siapa? Kepala. Nah, kalau pagi itu kepala bilang, moh, aku pengen jangan asam, aku nggak mau pecel, aku mau sayur asam. Perut bagaimana? Nah, jawab, perutnya bagaimana? Berontak, nurut, ngambek. Nah, jawab, perutnya bagaimana? Ah, kok pura-pura nggak tahu. Perutnya bagaimana? Saya tanya ini loh. Nurut atau berontak? Berontak atau ngambek? Ngambek, ngambek katanya dia ngambek itu. Saudara, nah itulah kesalahan di dalam banyak rumah tangga. Karena perut berontak, perut protes, perut ngambek, dia minta pecel nggak dituruti karena kepalanya milih sayur asam. Terus perutnya boykot, langsung mengkeret rapat, nggak mau makan dia. Bermasalah nggak? Bermasalah nggak itu? Apakah cuma tubuh bermasalah? Kepalanya juga bermasalah karena dia nggak makan. Nah, suami istri, banyak kali setan bekerja di rumah tangga kita karena kita tidak sehati antara tubuh dengan kepala, kepala dengan tubuh, nggak kerja sama. Gini dah, kalau saya pakai istilah medis, kejadian 3:17 ini. Siapa pernah kenal ada orang buyuten? Itu bahasa kerennya Parkinson. Apa itu buyuten? Nggak harus tangan, nggak harus tangan. Apa itu buyuten? Nggak bisa diam. Nah, itu bahasa medisnya Parkinson. Kenapa ada orang Parkinson? Sebab ada syaraf yang memerintah kepada tubuh, tapi tubuhnya tidak taat. Maka kalau istri suka berontak kepada suami, itu keluarga buyuten, keluarga Parkinson. Karena tubuhnya maunya sendiri, nggak mau tunduk kepada kepala. Lagi sekali, bukan Tuhan menjajah istri, tidak. Karena tubuh harus tunduk pada otoritas kepala, yaitu saraf pusat. Kita buka Efesus 4.
Ini bagus sekali kita belajar. Efesus 4. Nah, saya belajar apa saja yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang ada hubungannya dengan anggota tubuh, sesama anggota, ya, itu pasti bicara tentang gereja dan bicara tentang suami istri. Pokoknya kalau sudah baca surat-surat Paulus ada kata seperti itu, maka itu hubungan tentang suami istri. Ayat yang ke-25, Efesus 4 ayat 25. Ini bagus sekali kita belajar. Karena itu buanglah apa? Dusta, dan berkatalah apa? Benar. Siapa kepada siapa? Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, inilah suami istri. Karena kita sesama anggota. Saya belajar ini luar biasa. Saya kagum pada Roh Kudus. Saudara, saya kagum di dalam tubuh kita. Adik, kamu kelas berapa? 1 SMA, baru naik atau sudah naik kelas 2? Baru. Jadi kamu baru SMP. Oke, saya mau tanya ya. Di dalam syaraf kita ada satu syaraf yang saya paling suka. Namanya gerak apa? Loh, kok jawab yang situ? Kamu gimana ditanya kok diam saja? Gerak apa namanya? Nggak tahu, awas kamu. Balik lagi ke SMP kamu nggak tahu. Enggak. Gerak apa namanya? Refleks. Wah, saya kagum sekali. Papa menciptakan gerak refleks dalam tubuh kita. Nah, yang hebat begini, waktu saya belajar, orang itu pendek, ya, semampai, semeter nggak sampai, atau 1,60 meter atau 1,70 meter. Saudara, ternyata baik aliran darah maupun gerak refleks itu semuanya sama. Kira-kira 21 detik. Itu normal. Jadi sekali putar, waktu darah dipompa keluar dari jantung, terus pergi ke seluruh tubuh sampai ke kepala dan balik ke jantung lagi, itu kira-kira 21 detik. Maka itu saudara bersyukur tidak ada mesin buatan negara mana saja, pabrik mana saja yang bisa menggantikan posisi mesin jantung buatan Tuhan. Kok nggak amin sini ya? Aminnya apa yuk? Karena mesin ini nggak pernah ganti oli, nggak pernah ganti karburator. Ayo saudara, kalau punya mesin setahun nggak diganti karburatormu, jam berebet itu mesin. Tapi jantung ini luar biasa. Sejak kita jadi manusia, dia sudah berfungsi. Tahun 83 saudara, itu pertama kali saya mendengar ada USG yang bisa direkam. Dulu tahun 83 Indonesia belum ada USG. Waktu itu saya di Jerman. Nah, saya nginep di satu keluarga, anaknya 2, hampir 2. Anak pertama sudah besar, lalu hari itu istrinya mengandung anak yang kedua 2 bulan, 8 minggu. Nah, waktu mereka pulang dari dokter, mereka itu masang kaset. Dia bilang gini, dengarkan ya kaset ini ya. Begitu diputar, terus saya kaget. Bukan lagu, bukan khotbah, tapi kayak mesin pabrik. Suaranya kenceng. Saya tanya, itu suara apa? Itu pertama kali saya mendengar. Itu suara detak jantung anak kami. Nah, kan saya masih on. Di Indonesia belum ada USG tahun 83, belum terkenal. Anak yang mana? Kan anaknya besar di rumah. Itu anaknya masih dalam kandungan. Wah, bagaimana? Anak belum lahir, kok bisa direkam detak jantungnya? Justru ini ada mesin baru dari Jerman. Saudara dengar. Yang saya nangis, betul-betul nangis. Bayinya sudah bisa difoto. 8 minggu. Itu nggak sampai 2 cm. Coba sekarang jarimu ukuran 2 cm itu sak piro kira-kira? Cepetan 2 cm. Seberapa 2 cm? Nah, bayangkan kalau manusianya nggak sampai 2 cm, lah jantungnya itu seberapa? Itu yang saya nangis. Betul tidak, saudara? Maka itu jahat yang suka menggugurkan kandungan. Engkau pembunuh. Sudah hidup umur 2 bulan yang cuma 8 minggu sudah bisa direkam detak jantungnya. Saya nangis. Terus saya pegang dada saya sebelah kiri.
Papa terima kasih. Ternyata jantung ini sudah bekerja sejak mama saya juga belum tahu kalau saya ada di sini. Hebat nggak Tuhan itu, saudara? Nah, mesin ini buatan Tuhan. Enggak ada yang bisa menggantikan. Katakan amin. Nah, itu mutarnya 21 detik mompanya. Ternyata sama gerak refleks. Orangnya tinggi, orangnya setengah tinggi juga sama. Jadi begini. Ini suami istrinya, kepala, tubuh. Jangan lupa itu. Kalau ujung jempol kaki kita nyentuh api atau arang yang menyala, tapi mata nggak lihat. Kenapa kepala bisa tahu kalau itu nyentuh api? Ayo, kenapa kepala bisa tahu kalau itu nyentuh api? Nah, iya, sudah tahu panas. Kenapa kok tahu itu panas itu loh? Nah, karena gerak refleks. Bayangkan, saudara, begitu nyentuh, nggak sampai 1 detik. Nggak sampai 1 detik. Begitu nyentuh, pok, langsung ditarik, bukan kaki kita itu. Nah, itu dari ujung ibu jari kaki itu melewati berapa bagian tubuh? Dari jempol ujung, terus ke ruas jari paling akhir, terus telapak kaki, betul? Terus mata kaki, tumit, terus sampai ke betis, sampai ke lutut, lewat mana lagi? Cepetan. Paha, terus lewat pinggul, lewat pinggang, lewat geger, lewat pundak, lewat leher, baru sampai. Nah, ketika berita panas sampai ke saraf pusat, ini diolah. Nek panas dia pano, tarian goblok kok takut meneh gitu otak jawabnya. Tarik. Nah, waktu perintah tarik itu dia turun lagi dari pusat lewat leher, lewat tengkuk, pundak, punggung, pinggang, pinggul, paha, betis, tumit, mata, apa itu sampai lupa. Telapak kaki sampai ke ujung. Bayangkan, dia bolak-balik 2 kali nggak sampai 1 detik. Nah, ayat 25 itu begini. Buanglah dusta. Dengarkan. Ada banyak hal yang bisa menyakiti hati. Betul? Kalau saudara pernah ditipu teman sendiri. Teman sendiri baik, terus nipu, bawa uang saudara ratusan juta. Sakit nggak hati itu? Sakit. Tapi ampuni loh ya, asal mengampun. Saudara pernah rumahnya kebakar misalnya. Aduh, sakit hati sekali. Siapa yang kebakaran pasar Turi itu? Aduh, saya pada heran kenapa itu pasar tuh langganan obongan dari dulu. Saudara sakit hati itu. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang lebih menyakiti hati kecuali didustai oleh pasangannya sendiri. Jawab iya atau tidak? Kalau suami istri mendustai, itu sakitnya lebih sakit daripada apapun juga. Maka itu suami istri berkatalah benar. Jangan ada dusta. Buang dusta itu. Kapan suami istri berdusta? Jawabannya gampang. Ketika ada dosa, pasti ada dusta. Betul tidak? Kalau nggak ada dosa, ngapain dusta? Adik-adik yang belum menikah, jaga dirimu kalau menikah. Berkatalah jujur. Nah, sekarang bayangkan. Ini kalau dusta. Ini tubuh. Kepala, tubuh. Jempol kaki nginjak api. Terus langsung perintah. Sarafnya tidak jalan, bukan? Tek-tek-tek-tek. Nah, begitu sampai pinggul, pinggulnya berdusta. Nggak panas. Nggak popo iku, nggak panas. Lalu sarafnya balik. Nggak panas. Kepalanya tahu nggak? Nggak tahu kok didustai. Akhirnya apa? Bukan kobong, matang jempolmu. Dah gitu aja. Betul nggak? Bukan kobong. Jempolnya matang karena ada dusta di bagian salah satu anggota tubuh. Itu artinya ayat 25 Efesus 4. Suami istri harus jujur, katakan amin. Terbuka. Nah, masih lumayan kalau itu dusta. Nah, ini saya pakai ilustrasi. Yang repot itu kalau sarafnya saraf Jawa.
Nanti nggak bahasa Arab Jawa. Halusnya luar biasa. Begitu nyentuh api lambat. Kok panas yo? Oh panas. Terus jalannya pelan gitu, dari ujung jempol ke telapak kaki, pelan sekali. Baru sampai ke pusat saraf. Oh panas. Diapakan ya kalau panas ya? Oh ya ditarik. Oh ya tarik. Dia turun lagi lewat leher, tengkuk, pundak, punggung sampai kaki. Ngerti ilustrasi ini saudara? Itulah hubungan suami istri yang gak harmonis. Nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan. Rusak rumah tangga itu. Dengarkan. Kalau metabolisme tubuh kita, tahu kata metabolisme itu artinya apa ya? Kok bahasa Indonesia gak susah sih itu? Oh, bukan cuma peredaran darah, apa saja pencernaan itu termasuk metabolisme. Ya, dari makanan kita makan ada enzim di lidah kita yang menguraikan itu, masuk lewat tenggorokan ke lambung memisahkan sendiri mana racun, mana yang kotor, mana yang diserap. Aduh hebat sekali itu metabolisme tubuh. Sampai jadi kencing, jadi kotoran, jadi keringat, jadi daging dan semuanya itu metabolisme tubuh. Nah, saudara, kalau hubungan kepala dengan tubuh tidak harmonis, maka tubuh itu pasti sakit. Jadi ini yang namanya masalah. Kalau keluarga sering sakit, entah sakit fisik atau sakit duit atau sakit kebahagiaan, sakit gak bisa tidur, sakit apa saja, maka penyebabnya antara kepala dengan tubuh tidak sinkron. Ini ada masalah. Dengar anak-anak lagi, ya, dengar anak-anak lagi. Saya kalau konseling pernikahan, saya selalu menekankan pengantin laki lebih berat daripada pengantin perempuan. Kenapa? Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Kenapa? Jadi presiden bisa pensiun. Jadi suami nggak bisa pensiun sebelum mati. Nah, rumah tangga kalau ada apa-apa, Tuhan nggak cari mana mertuanya ini, nggak cari mertuanya. Begitu keluarga ada apa-apa, surga cari mana kepalanya, mana suaminya. Sama seperti penyakit. Kalau ada pasien ke dokter, diperiksa semuanya badan ini, sudah diagnosa luar, sepintas nggak kelihatan. Dokter bilang coba periksa darah, periksa kencing, periksa kotoran, nggak kelihatan juga. Coba periksa ronsen semuanya, enggak ketahuan juga. Coba endoskopi, tahu kata endoskopi? Dimasuki apa itu? Selang yang ada kameranya untuk periksa, enggak ketahuan juga. Sudah di ronsen bolak-balik semuanya, enggak ketahuan. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau sudah semuanya tubuh diwadel-wadel enggak ketemu semuanya, dokter bilang apa? Periksa kepala, CT scan, MRI, masih ingat itu? Ini pasti ndase ono opo-opo iki. Enggak, kepalanya ini ada apa-apa ini pasti. Siapa itu kepala? Suami. Saudara, inilah hukum surga. Tubuh tidak boleh jadi kepala, karena tubuh nggak punya syaraf dan nggak punya otak. Otak dan syaraf pusat ada di kepala, bukan di dengkul. Ingat itu baik-baik. Oke? Jadi kepala itu yang dominan, yang punya hak. Saudara, dunia yang indah karena ciptaan Bapa kita jadi rusak gara-gara dua suami yang gak jadi suami baik. Bisa bayangkan? Yang pertama Adam, itu tadi kejadian 3. Coba merenung, saya tiap kali nyesel begitu. Coba waktu itu Adam, walaupun dikasih buah itu oleh istrinya, kalau dia nggak geragas, tahu kata geragas? Kalau Adamnya nggak rakus, walaupun istrinya bawa buah itu, menarik dilihat, itu kata kejadian, mata melihatnya menarik, wah buahnya enak sekali. Apa susahnya suami dengar? Ngomonglah, mah atau yang atau apa begitu. Kamis yang lalu kami suami istri pergi satu keluarga, baru tahu ada keluarga yang unik. Saya bilang sampai kayak ludruk. Jadi suami istri itu kalau manggil pasangannya Jo, Jo,
Loh, saya kok namanya Jo? Saya tanya, loh, namamu ganti? Enggak, kok dipanggil Jo? Oh, kok dia enggak tahu? Enggak. Semua keluarga kami setelah menikah manggil bojo. Oh, Jo, bojo. Jadi si suami milik istrinya Jo, si istri manggil semua juga Jo. Oh, saya bilang kayak ludruk aja kamu itu. Mereka tertawa. Nah, entah mau manggil apa, Adam, Jo, atau Yang, atau Ma, atau apa. Renungkan, apa susahnya Adam itu ngomong gini, Ma, Tuhan itu ngomong, bukan yang ini yang dimakan, yang itu loh. Saya tanya kepada sekarang, kalau Adam ngomong gitu saja, dunia enggak jadi apa, kira jadi apa? Cepat, dunia jadi apa kira-kira? Aduh, jadi surga, betul Cilani. Dunia jadi surga kalau suami itu hidup benar. Ternyata suami mendengar perkataan istri, rusak dunia. Keluarga kedua itu keluarga Abraham. Ini keluarga orang pilihan yang diurapi, bisa ngaco juga. Ketika tubuhnya, siapa tubuhnya Abraham? Sarah. Dia sadar sudah menopause bertahun-tahun, jadi nggak mungkin punya anak. Karena dia khawatir nggak punya anak. Lihat itu usulnya si tubuh. Pak, ada babu nganggur itu loh. Saudara, ternyata laki-laki itu geragas kabeh. Jangan marah laki-laki, tapi memang itulah kita. Yang namanya laki-laki itu rakusnya minta ampun. Dikasih buah ya dimplok, dia ibabu ya dimplok. Memang laki-laki ini kurang ajar betul. Dengar laki-laki, apa susahnya Abraham berkata, yang misalnya janji Tuhan bukan lewat orang lain, tapi lewat kamu. Ayo, kalau hari itu Abraham jadi kepala baik, tegas, usulnya perut nggak diterima, nggak ada perang yang nggak habis-habis sampai hari ini, saudara. Anak mereka perang terus sampai hari ini. Hanya gara-gara satu langkah saja, suami nggak jadi kepala dengan baik, nggak tahu posisinya. Ingat tadi, kalau tersesat, posisi yang menentukan kamu di mana. Maaf, sekaya-kayanya istri, sepinter-pinternya istri, misalnya ada suami yang kekayaannya jauh daripada istrinya, ada suami lulusan SD, istri S2 misalnya begitu. Ingat istri, engkau tetap tubuh, itu posisi. Harus tahu tempatnya. Suami jangan menjajah istri, tubuh boleh usul. Contoh yang berikut, siapa pernah merasa capek sekali, 2 malam gak tidur karena kerjaan numpuk? Ini tubuh sudah ngajak tidur saja, kepala memutuskan gak bisa tidur, ini besok ditunggu. Ayo, tubuhnya ngambek, terus dia lepas sendiri, kepala yang kerja sendiri. Tubuhnya bagaimana? Ya nggak tidur. Nah, di dalam banyak rumah tangga, banyak istri yang suka melawan. Saudara, hukum ini luar biasa. Jadi suami itu kepala, istri itu tubuh. Jangan dibolak-balik. Saya kembali ke Efesus 1 dulu ya, supaya lebih jelas. Tadi sampai ayat berapa? Efesus 1 yang kita baca. Sampai ayat berapa tadi? 20 berapa? Bukan, Efesus 1 25 Efesus 4. Ayat berapa tadi kita baca ya? Oh ini ayat 21 ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Belum selesai. Dan tiap-tiap apa? Nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saya kagum pada ayat ini. Saudara lihat, semua dosa, semua masalah, semua penyakit, ternyata semua punya nama. Betul tidak? Hepatitis itu nama tidak? Nama. Kanker itu nama tidak? Teror itu nama tidak? Intimidasi, ancaman itu nama tidak? Nama. Panu itu nama tidak? Loh, saya tanya kok diam saja. Panu itu nama tidak? Nah, sekarang nama apa yang menjajah saudara? Takut itu nama bukan?
Tidak bisa tidur, itu nama bukan? Nah, semua ada namanya. Tapi sejak Yesus bangkit, ini dahsyat. Segala-galanya. Coba baca dulu ayat yang ke-23-nya ya, 22. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Stop sampai di situ. Jadi segala-galanya, penguasa, kerajaan, pemerintahan, semua tadi itu, dan tiap-tiap nama. Maka itu saudara, diganggu dengan nama apa? Nama-nama itu, flu itu nama. Amin. Semua punya nama. Yesusnya di mana? Ayo, iya, betul di sana. Tapi apa kata-katanya dulu? Loh, masuk lupa baca lagi ayat 21 nih gitu. Jauh. Nah, itu yang penting. Apa terus kan? Di bagaimana posisi Tuhan Yesus? Bukan lebih tinggi, salah. Jauh lebih tinggi. Amin kan? Jadi sebetulnya kalau kita hidup tunduk kepada Tuhan, tidak ada nama, kerajaan, otoritas apa saja yang bisa mengalahkan kita. Maka itu kalau ada orang Kristen masih penakut, engkau belum Kristen. Karena kalau kita sudah jadi Kristen, duduknya di bersama Yesus di surga, tidak ada satupun nama bisa menakutkan kita. Nggak ada satupun nama bisa mengganggu kita. Inilah posisi Yesus. Terus ayat 22, bagian tengah ya, 22-nya sekarang. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Lalu 23, jemaat itu sebagai apanya? Tubuhnya. Ya sudah. Inilah posisi yang Bapa berikan kepada kita dan kepada Tuhan Yesus. Yesus sebagai apa? Kepala. Kita sebagai apa? Gereja, tubuhnya. Jadi kalau kita nggak mau tunduk kepada kepala, berarti kita gereja buyutan. Betul? Gereja Parkinson. Karena kita nggak tunduk kepada kepala, kita maunya sendiri. Saudara, penting sekali melihat kebenaran ini. Hubungan kepala dengan saudara terbuka. Nggak boleh ada penghalang, nggak boleh ada penyekat sedikit pun. Kalau tidak, rusak rumah tangga itu. Jadi kata harmonis, semua orang di dunia ingin punya keluarga harmonis, tidak? Sangat ingin. Apa sih arti keluarga harmonis? Keluarga harmonis itu apa arti kata lainnya? Keluarga yang sejahtera, bahagia, keluarga diberkati, suami istri hidupnya rukun. Aduh, luar biasa. Nah, ternyata untuk harmonis, pakailah anatomi tubuh manusia. Tubuh itu boleh usul, keputusan tetap kepala. Terus begitu. Kalau kita hidup itu hebat. Saudara dengar, satu-satunya buku di dunia ini yang mengatakan suami istri itu adalah kepala dan tubuh cuma Alkitab. Katakan amin. Satu-satunya buku di dunia ini yang berkata ada tulisan aku benci perceraian cuma Alkitab juga. Yang belum tahu catat ayatnya, Malaiki 2:16. Aku Yahweh Israel benci perceraian. Bukan cuma nggak suka, Malaiki 2:16. Catat itu. Mengapa Tuhan nggak berkata kamu tidak boleh cerai, tapi yang dia katakan kamu tidak bisa cerai? Apa bedanya tidak boleh dan tidak bisa? Kalau tidak boleh bagaimana? Kalau tidak bisa bagaimana? Ayo jawab. Mana yang lebih kuat? Tidak bisa atau tidak boleh? Nah, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ini dia. Kenapa? Celah. Mutlak. Betul. Begini kebenarannya. Kalau ada istri, yaitu tubuh, jengkel dengan kepalanya karena kepala suka pusing, lalu berkata tubuh, ketok endasku kira ganti das betik itu. Nggak bisa, potong aja kepalaku ini, aku ganti kepala ayam. Mati kamu tubuh. Kepala masih hidup karena dia nggak salah. Begitu pula suatu hari kepala marah. Maka itu sampai hari ini masih banyak orang Kristen pakai ayat yang salah. Matius 19 diterjemahkan salah. Boleh diceraikan kalau karena zina. Pernah dengar ayat itu salah. Walaupun karena zina tidak bisa diceraikan. Mengapa? Karena kalau kepala menceraikan tubuh, berarti kepala potong
tubuhnya, dia akan mati. Jadi yang sudah Kristen menikah di dalam Yesus tidak bisa cerai, bukan tidak boleh cerai. Saudara, di antara banyak keluarga yang Tuhan pernah pakai saya untuk menolong, sekarang keluarga itu diberkati Tuhan luar biasa, secara pelayanan, secara jasmani. Rumah mereka tadinya susah itu. Saudara, itu orang Surabaya. Saya kagum. Suaminya itu pelayan Tuhan walaupun gak full time. Dari neneknya itu tokoh GPPS. Kalau saya sebut namanya orang pasti tahu. Sampai papanya itu hamba Tuhan juga. Loh, kok bisa anaknya sudah melayani? Sampai pindah agama, sampai disunat, ninggalkan istrinya dan 2 anaknya. Sudah gila. 2 rumahnya dijual gara-gara perempuan itu. Akhirnya si istri bilang, sudah, saya akan ceraikan dia, tapi saya nggak mau nikah lagi. Nggak kuat. Debt kolektor nagih ke rumahnya. Anak-anaknya ketakutan. Yang lebih gilanya lagi, klimaksnya itu, perempuan itu dibawa tidur di rumah, sudah. Anak-anak nggak boleh marah. Nah, ketika saya dengar itu, waktu itu saya baru siaran radio pagi, tiba-tiba aku gerakan, cepat kamu ke rumah orang itu sekarang, jangan nanti, sekarang. Saya pikir kenapa? Begitu saya tiba, saudara, mama mertua, jadi mamanya si istri, itu marah pada anaknya. Ayo cepat berangkat, jangan terima pendeta itu. Loh, kaget. Ternyata mereka sudah siap ke pengadilan. Sudah, kalau nggak salah 7 kali sidang. Hari itu ketok palunya. Saya bersyukur kalau pagi itu saya nggak tahu entah jadi apa ini keluarga. Saya bilang, saya minta waktu 5 menit saja. Saya mau ngomong. Ngomong apa istrinya? Kau ini jangan ngomong firman. Saya sudah tahu. Saya nggak akan menikah lagi kok. Ini keputusan kami. Saya sudah cerai. Saya mau ceraikan. Saya nggak. Tapi janji saya nggak nikah lagi. Enggak. Saya nggak bilang itu. Satu aja saya ngomong. Karena cuma 5 menit waktunya. Mamanya sudah keluar masuk. Mana enak tamu. Mau diusir pelan-pelan begitu. Sudah siap semua, sopir sudah siap mau berangkat ke pengadilan. Saya cuma ngomong gini, saya panggil nama istrinya. Kalau kamu cerai, itu namanya mati. Nah, sebelum kamu lakukan itu, coba mikir ini. Cerai, itu mati. Nah, sekarang daripada kamu cerai, boleh nggak Koden mendoakan? Ayo sehati, supaya suamimu cepat dipanggil Tuhan. Sehingga kalau dia mati, kamu bisa kawin lagi. Daripada kamu cerai, kamu gak kawin lagi. Anakmu masih kecil-kecil. Ayo milih yang mana? Kaget waktu saya tantang begitu. Karena cerai itu artinya mati. Nah, kalau mati lebih baik minta saja, matinya selamat daripada mati cerai. Ngerti gak maksud ini, saudara? Saudara, dan tidak mau didoakan. Ya sudah, saya pulang. Saudara, ternyata dari rumah ke pengadilan di Jalan Arjuna, Roh Kudus bekerja luar biasa. Di mobil itu si istri berkata pada mamanya, "Ma, batal." Loh, mamanya yang ngamuk sekarang. Karena mamanya sudah sakit hati pada si menantu. 2 rumah dihabiskan, bayangkan. Segitu utang masih puluhan juta. Saudara, akhirnya saya ditelepon lagi. Saya bilang ini luar biasa. Akhirnya mereka bertobat, saudara. Saling memaafkan. Saya menjadi saksi. Suami ngaku, saya jaminannya. Di hadapan mertuanya. Walaupun mertua masih gak mau berdoa. Karena dia sakit hati. Rumah yang dia belikan untuk anaknya dijual oleh menantunya. Sampai gak sakit hati, sudah. Itu gila lagi, sudah. Saudara, akhirnya mereka dipulihkan. Suaminya bertobat sungguh-sungguh. Sekarang suaminya dipakai Tuhan. Dia nulis renungan harian tiap hari. Dia kirim ke banyak orang. Dan renungan hariannya akan dijadikan buku sebentar lagi. Karena setiap hari saya dapat pun saya diberkati renungan harian itu. Hebat sekali. Tapi lewat email, gak bisa lewat handphone, SMS, karena panjang, pakai gambar-gambar bagus. Mereka 2 suami istri, tiap hari buat renungan. Anak-anak sudah bisa bantu. Rumah 2 dikembalikan Tuhan. Sekarang rumah mereka besar. Dia tadinya cuma karyawan, sekarang jadi bos. Diberkati Tuhan, 1 anak lagi, punya anak ketiga setelah pemulihan itu. Hebat Tuhan itu.
Begitu suami bertobat, mengubah posisi dan fungsi, istri pun bertobat, Tuhan pulihkan. Dan itu sungguh luar biasa. Percaya firman Tuhan diikuti ada mujizat. Percaya kalau kita tunduk kepada otoritas Tuhan, setan dikalahkan. Maka itu posisi ini suami dan istri, kepala dengan tubuh harus sinkron, harus sejalan supaya metabolismenya itu sempurna. Kalau kepala terganggu, jantung terganggu, semua terganggu dalam hidup ini. Nah, tiap kali kepala dan tubuh punya masalah, dengar saudara, anak-anak korban pertamanya, ya atau tidak? Selalu anak-anak korban pertama. Jangan korbankan mereka karena keegoisan kita, sebab mereka tidak milih untuk dilahirkan. Tuhan yang mau mereka dititipkan kepada kita. Suami istri tahu sekarang hukum ini sungguh luar biasa. Kejadian 2, Kejadian pasal 2. Mari kita lihat ayat ini. Kejadian pasal 2. Ada hukum suami istri yang sangat indah. Udah? Ayat 25 saya akan baca. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ayat ini tidak berkata tentang seks sama sekali. Tidak. Tapi bicara tentang hubungan keharmonisan suami istri. Kata keduanya telanjang, itu artinya kepala sebagai suami sebagai kepala dan terbuka kepada tubuhnya. Tubuhnya harus terbuka kepada kepalanya. Bisa bayangkan tadi kalau ada dusta di antara kepala dan tubuh, korbannya dua-dua. Betul? Tadi secara refleks yang saya beritahu, kepala dan tubuh ini sangat bergantung satu dengan yang lain. Sehebat-hebatnya kepala, karena kepala itu pinter. Saudara lihat, kalau ada orang pinter, itu yang pinter perutnya atau kepalanya? Ya pasti kepala karena otaknya di situ. Nah, sehebat-hebatnya kepala karena dia otaknya encer, jenius, hebat. Bisa nggak dia pergi sendiri tanpa tubuh ngajar jadi dosen? Nggak bisa. Mahasiswanya lari semua. Karena datang cuma kepalanya saja. Nah, di situ kita lihat suami sehebat apapun kita perlu istri kita. Katakan amin. Istri sekuat apa tubuh, kita tetap perlu kepala. Maka itu istri dan suami dan istri harus telanjang, jujur, terbuka, komunikasi yang baik. Yang ditutup-tutupi tidak boleh, harus terbuka. Ayo jujur ya, jangan marah karena itu firman Tuhan. Siapa yang sudah kawin sekian tahun, entah 3 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, kalau sudah kawin, PIN ATM-nya nggak saling tahu, awas. Lu serius saudara? Kalau sampai suami istri masih rahasia-rahasiaan dengan uangnya, ngapain kawin goblok? Lu kenapa goblok? Dengarkan ini. Yesus Tuhan berkata, di mana ada hartamu, teruskan, di situ ada apamu. Jadi kalau suami istri itu pisah harta, berarti hatinya pisah atau nyatu? Coba jawab, hatinya pisah atau nyatu? Pisah. Jadi kalau suami istri saling sembunyi soal jumlah uang, ATM PIN-nya disembunyikan, berarti orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Ngeri gak? Dan kalau suami istri itu masih rajin hubungan seks, lebih celaka lagi, sebab orang itu sedang berzina. Loh kenapa? Karena tidur bukan dengan istri atau suaminya. Maaf ya, saya maaf. Apa bedanya orang seperti itu dengan kepelacuran? Karena orang yang kepelacuran itu nggak perlu cerita apa-apa, bahkan banyak rahasia. Pokoknya kau kasih duit, dah diem kamu. Maaf, banyak rumah tangga Kristen yang seperti itu karena pisah harta. Saudara, pisah harta tidak apa-apa, asal jumlahnya saling tahu.
Ngerti kata ini? Siapa punya handphone, semua suami istri pasti punya handphone, dan pakai PIN, lalu PIN-nya nggak diomongin pada pasangannya, sampai waktu berak pun handphone dibawa. Kenapa berak handphone dibawa? Ayo cepat jawab. Kenapa waktu berak aja handphone dibawa? Nah, takut ketahuan. Ada apanya kok takut ketahuan? Nah, itu dia. Berarti nggak telanjang, karena masih punya rahasia. Saudara, ayat itu hebat. Mereka keduanya telanjang, yaitu suami dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Jangan hubungan seks suami istri kalau engkau nggak pernah terbuka. Berapa uangmu, berapa pin ATM-mu, berapa pin handphone. Juga sama suami istri yang punya email address, alamat email. Awas nggak saling tukar password. Awas. Hukum itu luar biasa. Kalau dengan uang saja sudah nggak saling percaya, berarti rumah tangga itu sudah runtuh. Sebab tiang utama dari 4 tiang pernikahan itu tiang kepercayaan. Betul tidak? Saling percaya, bukan saling mencintai. Saling percaya dulu. Nah, kalau menikah sekian tahun masih delik-delian jumlah uangnya, itu sudah salah. Terbuka suami istri, jujur, telanjang, jangan malu. Lebih-lebih kalau sampai banyak hal disembunyikan di antara 2 orang itu. 24. Ini penyebab yang berikut tidak harmonisnya rumah tangga, masih kejadian 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, firman ini juga lucu dan aneh. Ngapain Yahweh berfirman kepada Adam dan Hawa? Bukankah Yahweh tahu kalau mereka itu adalah pengantin pertama di dunia dan dengan sendirinya nggak punya orang tua dan nggak punya mertua? Lu betul tidak? Kalau memang Yahweh tahu mereka itu nggak punya orang tua, nggak punya mertua, untuk apa berfirman? Ninggalkan orang tua siapa? Tapi ternyata inilah hukum yang hebat. Dengarkan. Begitu kita menikah, saudara, menurut ayat ini, dengar ya. Biasanya orang timur, apalagi orang Tionghoa, masih pakai konsep kuno yang salah. Bukan berarti nggak boleh kumpul orang tua atau mertua, bukan. Walaupun kalau harus tinggal bersama orang tua, ini hukumnya. Pemerintahan rumah tangga harus beda. Katakan amin. Mengapa ayat ini dituliskan? Karena 80% penyebab retaknya rumah tangga karena orang tua atau mertua ikut campur rumah tangga anak. Jawab iya atau tidak. Ini retaknya keluarga. Dengar yang sudah menikah, begitu kita menikah, saudara, yang disebut keluarga itu hanya suami istri dan anak-anak. Orang tua dan kakak adik itu bukan keluarga, karena itu di luar hierarki otoritas pemerintah. Dengar itu, bukan berarti kita putus hubungan, tidak. Berapa banyak rumah tangga mengalami masalah karena adiknya suami, adiknya istri, kakaknya suami, kakaknya istri masih nimbrung di situ. Ya pasangannya tersinggung, sakit loh. Betul tidak? Tolong yang sudah menikah putus. Bukan berarti putus hubungan saudara, tidak. Tapi hierarkinya harus tahu. Karena suami istri yang cuma 2 orang itu melibatkan negara, maka itu setiap keluarga itu satu pemerintahan, satu negara. Nah, orang tua dan mertua itu negara juga. Saudara tahu hukum internasional? Kalau ada negara lain nyampuri satu negara, itu namanya apa? Ayo, namanya apa? Intervensi, menjajah. Itu perang. Maka itu mama papa, kalau saya konseling pernikahan dan ketahuan ini anak mama, jangan dikawinkan, nanti mantunya cepat mati. Loh, kenapa anak pertama mantunya anak mama mantunya cepat mati? Kira-kira kenapa? Mamanya akan nyampuri betul. Kasihan, gak bisa.
Tiap kali saya memberkati pernikahan, orang tua pengantin harus berdiri di belakang anak yang berlutut sambil berdoa. Sekarang terakhir, tugas kami selesai. Kami nggak boleh mencampuri rumah tangga ini, karena mereka punya pemerintahan sendiri. Hukum ini luar biasa. Jadi kalau sampai rumah tangga orang tua ikut campur rumah tangga anak, maka itu keluarga monster, badan satu kepala tiga. Ngerti ya maksudnya? Siapa kepala yang kedua dan ketiga? Mertuanya dan orang tuanya. Tidak bisa. Keluarga kepala satu, tubuh satu. Juga nggak bisa kembar siam. Tahu kembar siam? Kepala satu, badan dua. Nggak bisa. Hebat sekali hukum ini, saudara. Maka itu orang tua, kalau anak kita sudah menikah, lepaskan. Hanya doakan saja. Bagi anak-anak muda, dengar. Tinggalkan ayah ibumu. Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah dari burung. Betul? Anak-anak laki, buka kupingmu ya. Anak laki ini yang cilik-cilik pengen kawin, dengar kupingmu. Tidak ada burung yang kawin, apalagi bertelur betinanya, sebelum dia buat sarang. Nah itu dia. Burung saja tahu aturan. Buat sarang dulu baru kawin. Goblok, dengar itu baik-baik. Kamu kecil-kecil duit masih minta papa, mau minta kawin, tak tempelin kon. Kalau konseling kepada saya akan marahi betul. Sudah punya penghasilan belum? Walaupun rumah itu kontrak atau sewa, pokoknya pisah dari orang tua. Begitu mama-mama, awas ngeloni anak terus pun sudah kawin. Awas kamu. Ngerti kata ini saudara? Itu melanggar hukum Tuhan. Begitu menikah, lepas. Maka itu banyak keluarga hancur. Sudah menikah punya anak masih minta uang orang tua. Banyak tidak orang-orang Tionghoa itu? Banyak sekali. Karena salah. Jadi begitu menikah, kepala satu, tubuh satu. Tidak boleh banyak kepala. Orang lain tidak boleh ikut ngatur rumah tangga kita. Ayat 23, ini luar biasa. Saya kagum pada ayat 23. Saudara, suatu kali saya tanya gini, Papa, beri saya satu ayat saja untuk menolong, memeriksa, mengetahui rumah tangga ini masih betul atau tidak. Saya cuma minta satu ayat, saya nggak mau banyak ayat. Karena saya menolong, saya sering dipakai bicara di banyak kelompok yang bukan Kristen. Nah, saya harus tahu ayat yang mana. Tahu Papa kasih saya ayat ini, saya bingung. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Ingat, sebelum Adam berkata, Adam itu diapain oleh Tuhan? Ya, diapain? Dibius. Kenapa dibius? Ayo, kenapa dibius? Betul dibius. Kenapa dibius Adam? Karena operasi tulang rusuk. Operasi tulang rusuk nggak boleh bius lokal, kejat-kejat Adam saudara, harus bius total, betul? Maka itu ada kata Adam tidur nyenyak. Nah itu dia. Jadi kata nyenyaknya itu penting. Turusek itu orang Surabaya bilang, tidur nyenyak. Nah selama dia tidur, operasi dibius, Papa membuat seorang istri untuk Adam. Begitu biusnya habis, Adam bagaimana? Bangun, sadar. Begitu sadar, melek. Dia bagaimana reaksinya? Reaksinya bagaimana Adam? Inilah dia, surprise. Bayangkan selama dia hidup nggak pernah ketemu orang, apalagi ketemu cewek. Selama dia hidup cuma ketemu yeah. Betul nggak? Siapa mereka? Binatang-binatang itu. Maka itu begitu dia bangun melek, ada perempuan ini. Inilah dia. Ternyata begini kata Roh Kudus, saya bersyukur diajar itu. Jadi begini istri-istri, besok bangun agak siang. Suami bangun duluan. Besok masang weker, istrimu bangun jam berapa biasanya? Kalau istri bangun jam 5, maka weker saudara jam setengah 5. Janji ya suami-suami.
Nah, kalau suami nggak bangun-bangun, istri coba pura-pura goyang-goyang supaya dia bangun. Untuk apa? Saudara, ternyata untuk menilai rumah tangga kita masih harmonis atau tidak, itu ternyata ini ayatnya. Begitu suami bangun dari tidur, melihat istri